Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. UFC London selalu saja meninggalkan kesan yang luar biasa. Ya walaupun ini adalah UFC London yang tidak sewah sebelum-sebelumnya, karena mungkin tidak ada Muhammad Mokaev yang masih cedera, dan tidak adanya sang mega bintang dari Inggris, siapa lagi kalau bukan Paddy Pimblett, yang mungkin lagi nikmatin masa-masa gacornya jadi pengantin baru. Video ini bukan UFC recap, tapi lebih ke obrolan aja sih. Karena gue takjub aja setiap kali nonton fighter kelahiran 93 yang bernama Tom Aspinall. Ya gimana nggak takjub coba? Dia itu kan fighter kelas heavyweight ya, tapi selalu datang dengan berat 250 pound. Dan saat melawan Curtis Blaydes pun hanya dengan berat 251 pound. Karena biasanya fighter kelas heavyweight itu beratnya 260 pound ke atas, karena maksimal 265 pound. Mungkin cuma 3 fighter di kelas heavyweight yang tidak pernah memakai berat maksimal, bahkan jauh dari kata maksimal, seperti Ciryl Gane yang seringkali dengan berat 248 pound. Dan sang bintang baru yaitu Jailton Almeida lebih ekstrim lagi, yaitu seringkali datang di berat 231 pound, 34 lebih ringan dari lawannya. Itu ibarat Jiri Prochazka melawan Leon Edwards. Nah itu baru dari segi berat badan. Ada lagi nih hal yang paling mengagumkan dari Tom Aspinall, di mana baru saja Tom Aspinall membuat rekor baru, yaitu menjadi fighter UFC dengan rata-rata waktu pertarungan yang paling sedikit yang pernah ada. Jadi maksudnya itu, setiap kali Tom Aspinall fight, dia benar-benar cuma butuh waktu sebentar untuk menyelesaikan semua lawannya, yaitu rata-rata waktu yang dibutuhkan Tom Aspinall dalam setiap kali fightnya hanya butuh 2 menit 19 detik. Selisih 4 detik dengan Sergey Pavlovich yang selalu menang di ronde pertama semenjak di UFC, di mana waktu terlama yang dibutuhkan Sergey Pavlovich untuk menghabisi lawannya hanya 4 menit 3 detik saja, atau hanya 243 detik saja, di mana waktu tercepat Sergey Pavlovich dalam menghabisi lawannya adalah 54 detik saja. Itu ketika melawan seorang Tai Tuivasa. Gila, ngelawan seorang Tai Tuivasa aja cuma butuh 54 detik, apalagi lawan kita ya. Setengah detik doang kali ya. Sedangkan Tom Aspinall pernah menang hanya dalam 45 detik saja, yaitu saat debutnya di UFC saat melawan Jack Collier. Ya begitulah kelas heavyweight, terlalu berat untuk bisa bertahan lebih dari satu ronde. Karena kelas heavyweight ini beda banget dengan kelas lainnya, karena bobot pukulan atau serangannya jauh lebih berat dibandingkan kelas apapun. Dan perbandingan bobot serangan dengan besarnya kepala fighter itu berbeda jauh dengan fighter kelas lain. Ya gampangnya itu, ukuran bicepnya fighter kelas heavyweight mendekati besarnya kepala fighter itu sendiri. Berbeda jauh dengan kelas lainnya. Jadi wajar di kelas ini kalau nggak menang satu ronde ya kalah satu ronde. Seperti halnya Sergey Pavlovich yang biasanya menang satu ronde, tapi harus juga merasakan kalah dalam satu ronde, yaitu ketika dalam debutnya melawan pemilik tubuh paling atletis di kelas heavyweight, siapa lagi kalau bukan Alistair Overeem. Begitu juga dengan Tom Aspinall yang pernah merasakan satu kali kekalahan di UFC yang berakhir hanya dalam satu ronde, walaupun sebenarnya itu karena faktor cedera yang membuat pertarungan hanya butuh waktu 13 detik saja, yaitu saat melawan salah satu grappler terbaik di kelas heavyweight, siapa lagi kalau bukan Curtis Blaydes. Dan fakta lainnya yang bikin gue makin kagum dengan Tom Aspinall adalah dalam 6 kemenangannya di UFC, 5 diantaranya adalah bonus performance of the night. Sekali lagi, dalam 6 kemenangannya di UFC, 5 diantaranya adalah bonus performance of the night. Statistik yang seolah mengatakan bahwa Tom Aspinall adalah salah satu fighter paling menghibur di kelas heavyweight. Dan satu lagi, Tom Aspinall pun tidak pernah takut melawan siapapun. Saat Octagon interview, Tom Aspinall berharap bisa melawan Ciryl Gane atau Sergey Pavlovich di Paris, Prancis. Baru setelah itu, Tom Aspinall menantang Jon Jones untuk bisa melawannya. Ya nggak tahu juga sih itu bisa terjadi apa enggak. Pasalnya Jon Jones sudah berencana pensiun ketika sudah melawan GOAT kelas heavyweight, siapa lagi kalau bukan Stipe Miocic di UFC 295 12 November mendatang. Nah selain Tom Aspinall, ada satu lagi fighter yang harus kita obrolin, yaitu fighter yang juga mendapatkan bonus performance of the night selain Tom Aspinall. Yap, betul, dia adalah Paul Craig. Paul Craig ini bisa dibilang Michael Johnson-nya kelas light heavyweight, di mana Michael Johnson terbilang fighter biasa. Saking biasanya, dia pernah kalah 19 kali selama karir MMA-nya.
Walaupun jauh dari kata juara di kelas lightweight, tapi Michael Johnson pernah mengalahkan fighter-fighter besar seperti Dustin Poirier, Edson Barbosa, Tony Ferguson, dan Lord Artem Lobov. Begitu juga dengan Paul Craig. Dia pernah menjadi satu-satunya orang yang mampu mengalahkan Magomed Ankalaev. Paul Craig juga pernah mengalahkan sang mantan juara yaitu Shogun Rua. Dan juga Paul Craig menjadi satu-satunya orang yang mampu mengalahkan Jamal Hill selama karirnya di MMA. Bahkan dengan kemenangan yang mengerikan, di mana Paul Craig telah mematahkan tangan Jamal Hill. Nah, berhubung performa yang belakangan ini di kelas light heavyweight turun, di mana Paul Craig mengalami 2 kekalahan beruntun, yaitu kalah saat melawan Volkan Ozdemir dan Johnny Walker. Bahkan ketika melawan Johnny Walker, Paul Craig dibuat TKO hanya dalam 2 menit 16 detik saja. Hal itu membuat Paul Craig memutuskan untuk pindah ke kelas middleweight. Dan rupanya Paul Craig harus bertarung dengan fighter yang sangat prospek di kelas middleweight ini, dan juga terbilang salah satu grappler terbaik di kelas ini. Ya, dia adalah Andre Muniz. Ya, gimana nggak termasuk grappler terbaik? Andre Muniz ini adalah sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu tingkat 3. Sekali lagi, sabuk hitam tingkat 3. Rupanya di kelas ini atau di dalam debutnya, Paul Craig membuat penampilan yang sangat luar biasa. Di mana saat ronde pertama, Paul Craig sempat keteteran. Tapi bukan Paul Craig namanya kalau nggak bisa comeback. Di ronde kedua, Paul Craig memperbaiki kesalahannya hingga ia mampu men-takedown lagi Andre Muniz, lalu menghabisi Andre Muniz di pertarungan bawah hingga wasit menghentikan pertarungan. Dan Paul Craig dinyatakan menang via TKO. Sesudah pertarungan, Paul Craig berharap bisa melawan fighter yang sedang naik daun. Yap, dia adalah Bonical, di mana Paul Craig berkata, "Saya suka Bonical sebagai fighter. Tidak ada yang ingin melawan dia, tetapi kemudian dia menyinggung saya. Lebih baik dia bagus dalam melindungi guard, karena saya sangat bagus dalam mempertahankan guard. Dia adalah nama, dan dia dapat bermain dalam game plan saya, di mana dia menjadi ketat, menghancurkan saya, dan dia lebih cocok untuk melawanku." Wah, kelas middleweight makin menggila ya. Udah mah ada Bonical, ditambah lagi ada Hamzat Chimaev, malah ditambah lagi Paul Craig. Posisi Israel Adesanya bakal terancam nggak ya? Nah, itulah obrolan kita hari ini. Sekian dan terima kasih.